Apakah kamu dari keluarga Huang? Alis Suyi berkerut sedikit, tapi dia tidak tampak terkejut atau bingung. Penatua berjubah hitam menjawab tanpa ekspresi, Tuan Muda Su, Anda sudah mengetahuinya, jadi sebaiknya Anda ikut dengan kami dengan tenang. Itu akan membuat kita semua baik. Kemana kita akan pergi? Tanya Suyi. Rumah pertemuan immortal, kata sesepuh dengan tegas. Terlepas dari dirinya sendiri, Suyi tertegun. Apakah Huang Qianjun ingin merangkak kembali dari tempat yang sama saat dia jatuh? Ayo pergi. Dia berbalik dan mulai berjalan menuju rumah pertemuan immortal. Penatua berjubah hitam dan bawahannya tertegun, mereka tidak akan pernah menduga Suyi akan sangat sadar diri dan proaktif. Bukankah ini terlalu sederhana? Awasi dia dari dekat. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan anak itu menyelinap pergi. Penatua diam-diam memberi perintah, lalu memimpin bawahannya ke depan. Namun, kekhawatirannya tidak terjadi. Saat dia berjalan, Suyi tampak santai dan santai. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Hanya setelah mencapai rumah pertemuan immortal dan melihat Suyi masuk ke dalam, tetua itu menghela nafas lega. Tetap saja, dia terkejut. Menantu keluarga Wen benar-benar punya nyali. Itu tepat setelah tengah hari, saat bisnis rumah pertemuan immortal biasanya sedang dalam kondisi terbaiknya. Namun, ketika Suyi masuk, dia menemukan tempat itu diam dan tak bernyawa. Semua kursi kosong, kecuali wajah yang dikenalnya berdiri di belakang konter. Pemilik rumah pertemuan immortal, Yue Tianhe. Ketika dia melihat Suyi, Yue Tianhe tertawa riang, tapi kedengarannya dia agak senang atas kemalangan Suyi, seolah dia tahu apa yang akan terjadi. Tuan Muda Su, kepala keluarga Huang secara pribadi mengatur perjamuan di ruang makan pribadi yang Anda kunjungi kemarin. Dia sedang menunggumu saat kita berbicara. Apakah kamu tidak takut kami akan menghancurkan rumah pertemuan immortalmu? Tanya Suyi dengan santai. Senyum Yue Tianhe membeku, tapi kemudian, dia tertawa. Tuan Muda Su, tolong santai. Papan nama kami sangat tahan lama. Tidak mungkin orang biasa bisa merusaknya. Dia berhenti, dan ketika dia melanjutkan, suaranya terdengar sedikit kasihan. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri, Tuan Muda Su. Saya khawatir Anda mengalami nasib buruk hari ini. Su Yi tersenyum. Penjaga toko Yue, Anda dipersilakan untuk menonton tontonan itu, tetapi jika rumah pertemuan immortal Anda mengalami kerusakan, saya tidak akan mengganti uang Anda. Saat dia memberi peringatan ini, dia sudah menaiki tangga ke lantai 2. Yue Tianhe mengerutkan alisnya. Mengapa bocah itu terlihat begitu tak kenal takut? Apakah dia memiliki sesuatu di lengan bajunya? Tapi orang yang keluar untuk menangkapnya hari ini adalah Huang Yunchong. Kepala keluarga Huang, salah satu tokoh paling berpengaruh dan kuat di seluruh kota Guangling. Suyi, aku ingin melihat bagaimana menantu dari keluarga Wen sepertimu berencana untuk meninggalkan rumah pertemuan immortal dalam keadaan utuh. Sementara itu, pintu ruang makan pribadi lantai 2 sudah terbuka. Saat Suyi tiba, dia melihat 3 orang duduk di dalam. Yang pertama adalah Huang Qianjun. Jubahnya gelap dan mewah, dan dia duduk di samping seorang pria parubaya dengan jubah kekaisaran bersulam naga. Pria itu tinggi dan mengesankan, dengan ciri-ciri sekeras batu. Meskipun dia duduk dengan santai, kehadirannya mengesankan sebagai naga atau harimau yang melingkar menunggu. Seorang pria berjubah hijau dengan pisau panjang diikatkan di pinggangnya duduk di sisi lainnya. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dan kulitnya pucat. Dia sibuk mengutak-atik belati perak. Saat dia menggerakkan tangannya, belati yang tajam dan dingin itu melompat dan berguling dengan sangat cepat, membuat orang yang melihatnya terpesona. Saat Suyi muncul, pria berbaju hijau menyipitkan matanya dan memandangnya dari atas ke bawah. Beberapa saat kemudian, dia tertawa mengejek. Sepertinya dia kecewa. Suyi, kamu akhirnya di sini. Mata Huang Qianjun berkobar dengan kebencian yang terukir di tulang-tulangnya. Kemarin, sudah kubilang aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam, kata Suyi. Karena kamu telah memutuskan untuk mengambilnya, wajar saja aku muncul. Saat Suyi berbicara, dia dengan santai masuk ke ruangan, memilih tempat duduk secara acak, dan duduk. Tatapannya menyapu pria parubaya berjubah hijau dan kekaisaran, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria berjubah naga bersulam tampak terkejut, mungkin karena Suyi tampak terlalu tenang. Kemudian, dia tiba-tiba meratap, mantan sekte luar SWOT Chief dari Blue River SWOT Manor memang jauh lebih berani daripada orang biasa. Saya akhirnya dapat memastikan bahwa Yue Tianhe benar, si rubah tua. Orang-orang kota Guangling memang meremehkanmu. Dia mungkin terdengar lembut, tetapi dia memancarkan aura sosok otoritas yang mengesankan. Suyi mengulurkan tangannya dan mengetuk meja dengan santai. Ini sudah siang. Jika Anda ingin berbasa-basi, saya akan memesan makanan dan minuman. Kita bisa mengobrol sambil makan siang. Huang Qianjun merengut. Apakah dia benar-benar mengira kita di sini untuk makan? Ekspresi pria berbaju hijau itu tetap tidak berubah. Dia terus mengutak-atik belati peraknya, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Pria berjubah naga kekaisaran tertawa.
Jika kamu masih memiliki nafsu makan setelah ini selesai, aku jamin aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Setelah jeda singkat, dia memperkenalkan dirinya. Nama saya Huang Yunchong. Saya mendengar Anda mengajari putra saya yang tidak berguna di sini kemarin. Mari kita kesampingkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Anak saya dibully. Sebagai ayahnya, saya harus melakukan sesuatu tentang itu, bukan begitu? Su Yi mengangguk ringan. Pukul yang kecil, dan yang besar akan berlari. Itu yang diharapkan. Huang Yunchong miring ke depan, matanya langsung tajam tak tertandingi. Dia menatap lurus ke depan ke arah Su Yi dan berkata, aku bisa melihat bahwa kamu adalah orang yang pintar, jadi aku akan terus terang. Jika kita tidak menyelesaikan insiden ini, apa yang terjadi kemarin akan membuat anakku menjadi bahan tertawaan kota Guangling. Dia hampir menjadi pria dewasa, namun dia mengencingi celananya karena ketakutan. Jika kabar ini menyebar, ya, itu tidak akan menyenangkan. Wajah Huang Qianjun berkerut karena marah dan malu, dan ketika dia selanjutnya menatap Su Yi, tatapannya bahkan lebih ganas. Bagaimana Anda mengusulkan agar kita menyelesaikan ini? Tanya Su Yi, sama sekali tidak terganggu. Kehadiran Huang Yunchong sangat kuat dan mengesankan, dia jelas seorang ahli yang mengesankan dari alam akumulasi Qi. Setiap gerakannya menimbulkan teror ke dalam hati orang-orang. Tapi sedikit kehadiran ini tidak cukup untuk mempengaruhi pikiran Su Yi. Sebaliknya, dia merasakan dorongan untuk tertawa. Mencoba mengintimidasi orang, Anda harus menentukan dengan siapa Anda berurusan terlebih dahulu. Tanggapan ketidakpedulian Su Yi mengejutkan Huang Yunchong sekali lagi. Dia merenung sejenak, lalu tersenyum tipis. Dengan permintaan maaf. Permintaan maaf. Betul sekali. Berlutut, lalu merangkak keluar dari rumah pertemuan immortal, bersujud sekali di setiap langkah. Huang Yunchong dengan santai menunjuk ke lantai di luar ruang makan pribadi. Suaranya lembut, dan dia tersenyum di wajahnya. Kamu harus membuat suara ketika kepalamu menyentuh tanah. Itu harus terdengar dari setiap kamar pribadi di ketiga lantai rumah pertemuan immortal. Huang Qianjun tidak bisa menahan senyum, langsung dari hati. Matanya berbinar karena kegembiraan. Pria berbaju hijau itu berbicara untuk pertama kalinya. Dia hanya bisa menghela nafas. Kepala keluarga, kamu benar-benar penyanyang. Seringai Huang Yunchong melebar. Kamu tidak mengerti. Ini hanyalah konflik antar pemuda, tidak perlu kejam. Anda pikir itu tidak kejam. Huang Qianjun hanya bisa terkesiap. Nada ayahnya yang santai dan bersahaja bahkan mengejutkannya. Tatapan Huang Yunchong tertuju pada Su Yi sepanjang waktu. Dia melanjutkan, setelah Anda bersujud untuk keluar dari gedung, Anda harus berlutut di sana dan menamparkan diri sendiri. Ingat, Anda perlu menggunakan kekuatan yang cukup untuk membuat kebisingan. Itu harus terdengar jelas bahkan dari jarak 30 kaki. Saat dia mengatakan ini, jari-jarinya mengetuk meja, dan dia tersenyum riang. Setelah para penonton bubar, itu akan menjadi akhir dari insiden ini. Hati Huang Qianjun dipenuhi kegembiraan, sangat ingin melihat apa yang akan terjadi. Menurut saya, hukuman ini masih terlalu ringan. Konon, karena kepala keluarga tidak ingin membuat keributan besar, kita bisa membiarkannya begitu saja. Kami akan melepaskan anak itu dengan mudah. Pria berbaju hijau itu memainkan belatinya, dan matanya yang sipit menatap Su Yi seperti pisau. Apakah Anda akan melakukannya sendiri, atau apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Suaranya serak, seperti ular berbisa yang menjentikkan lidahnya. Suara itu membuat para pendengar merinding. Huang Yunchong dan Huang Qianjun juga memandang Su Yi. Suasana seluruh ruang makan pribadi tiba-tiba tegang dan berat. Tapi pada akhirnya, ekspresi Su Yi tidak terlalu bergejolak. Dia berkata dengan dingin, dan di sini saya pikir Anda cukup berani untuk membunuh. Saya tidak akan menduga bahwa Anda akan datang dengan permainan kecil yang konyol seperti ini. Huang Qianjun tertegun. Dia hampir tidak mempercayai telinganya. Huang Yunchong mengerutkan alisnya. Mata pria berjubah hijau itu membeku. Dia berdiri, memancarkan aura yang menakutkan. Sepertinya dia akan menyerang. Tapi saat itulah, suara langkah kaki panik terdengar, segera diikuti oleh suara kasar. Kakak Huang, tolong beri aku wajah dan biarkan Su Yi pergi. Suara ini masih bergema saat seorang pria besar, kuat, dan mengesankan dengan janggut ikal masuk ke kamar pribadi, matanya yang cerah berkilat seperti kilat. Ning Beihu, alis Huang Yunchong berkerut lebih dalam, dan dia mendengus dingin. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa komandan penjaga tuan kota akan datang ke sini untuk membantu menantu laki-laki yang masih hidup. Ah, jadi dia ayah Niteng. Su Yi tiba-tiba mengerti. Dia ingat apa yang dikatakan Niteng kemarin setelah meninggalkan rumah pertemuan immortal, aku akan membalas kebaikan ini. Jelas, setelah kembali ke rumah, Niteng meminta bantuan ayahnya. Ini kemungkinan besar mengapa Ni Beihu muncul di sini sekarang. Seperti yang diharapkan, Ni Beihu memasuki ruang makan pribadi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kemarin, putramu yang terhormat menindas putraku. Untungnya, Su Yi turun tangan. Bagaimana mungkin aku, Ni Beihu, gagal membalas kebaikan ini?
Huang Yunchong melirik Huang Qianjun, yang buru-buru menjelaskan, "Ayah, aku hanya menakuti Ni Teng sedikit, tapi aku tidak memukulnya, apalagi mempermalukannya." "Kakak Ni, kamu mendengarnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putramu," kata Huang Yunchong. Ekspresinya dingin, kata-katanya acuh tak acuh. "Sebaliknya, anak saya yang dibuli. Jika saya membiarkan ini begitu saja, bagaimana anak saya bisa tinggal di kota Guangling dengan kepala terangkat tinggi?" Ekspresi Ni Beihu menjadi gelap, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, Huang Yunchong memotongnya. "Kakak Ni, tidak perlu dikatakan lagi. Sudahlah, bahkan jika kepala keluarga Wen Changjing ada di sini secara langsung, dia tidak bisa melindungi Sui." Kata-katanya nyaring, kuat, dan tinggi. Ekspresi Ni Beihu langsung berubah tak sedap dipandang. Dia datang sendiri, hanya untuk ditolak mentah-mentah, itu seperti tamparan di wajah. Ketika Sui melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berencana mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan ini. Namun, apapun yang dia katakan, Ni Beihu datang ke sini untuk membantunya. Dia tidak bisa hanya melihatnya diperlakukan seperti ini. Tapi sebelum Sui bisa menjawab, mereka mendengar serangkaian langkah kaki tergesa-gesa dari luar tangga. Alis Huang Yunchong merajut ketidaksenangan. Rumah pertemuan immortal adalah wilayah Yue Tianhe. Dia berasumsi bahwa tidak ada yang akan mengganggunya di sini, namun sekarang hal itu terjadi lagi. Tentu saja Huang Yunchong kesal. Orang lain di ruangan itu bingung. Siapa kali ini? Tak lama kemudian, seseorang yang baru muncul di luar kamar pribadi. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah Konfusianisme berlengan longgar. Dia memiliki janggut dan kumis yang panjang dan ramping serta pembawaan yang luar biasa. Namun, alisnya berkerut karena kepanikan yang membara, dan dahinya dipenuhi keringat. Jelas dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Ketika dia tiba dan melihat Sui duduk di sana tanpa cedera, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, di bawah tatapan tertegun kelompok itu, pria parubaya berjubah Konfusianisme bergegas ke Sui dan membungkuk memberi salam. "Tuan Muda Su, mereka tidak menyakitimu, kan?" First Immortal of the Sword Chapter 14. Suyu mengira pria itu samar-samar familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia menekan kebingungannya dan bertanya, "Apakah saya terlihat terluka?" Ketika pria berjubah Konfusianisme melihat ini, dia akhirnya santai. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku senang kamu baik-baik saja. Aku senang kau baik-baik saja." Namun, ketika dia menoleh untuk melihat yang lain yang hadir, ekspresinya yang santai dan anggun berubah menjadi dingin dan parah. "Huang Yunchong, kamu pasti punya empedu." Suaranya menggelegar seperti guntur yang tiba-tiba menimbulkan teror ke dalam hati mereka. Ekspresi Huang Yunchong berubah drastis saat dia melihat pria berjubah Konfusius memasuki ruangan. Mendengar teguran ini, dia membeku di tempat. Kemudian, dia tidak bisa lagi duduk. Dia bangkit dan bertanya dengan bingung, "Kakak Fu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Kota, Tuan Kota." Huang Qianjun tercengang, dan dia berdiri, tampak bingung. Sejak kapan Sui memiliki hubungan dengan Tuan Kota? Pria berbaju hijau itu juga tampak panik. Dia segera menyingkirkan belatinya, menundukkan kepalanya, dan mengepalkan tinjunya. "Salam, Tuan Kota Fu." Ni Beihu buru-buru menyapanya juga. "Bawahanmu yang rendah hati menyapamu, Yang Mulia." Tuan Kota yang anggun segera menjadi pusat perhatian. Fu San, penguasa kota Guangling, seniman bela diri agung dari tahap akumulasi Qi. Dia memegang kekuatan yang sangat besar, prestise setinggi langit. Jadi itu dia, Sui akhirnya mengerti, hanya untuk benang kebingungan baru muncul di dalam hatinya. "Tapi aku tidak berpikir ada hubungan apapun di antara kita sama sekali." Tiba-tiba, kemungkinan lain muncul di benaknya. Mungkinkah itu? Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk dan menonton dalam keheningan yang dingin. "Huang Yunchong, jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa menyaksikan pertunjukan kekuatanmu ini?" Tatapan Fusan sedingin es, sama mengesankannya dengan penguasa yang marah. Pembuluh darah menonjol di dahi Huang Yunchong, dan dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia bisa lolos dengan tidak menghormati Ni Beihu, tetapi dia tidak punya pilihan selain takut pada Fusan, penguasa kota. "Kakak Fu, aku menyelidiki latar belakang Sui ini. Bahkan pada kekuatannya, dia hanyalah sekte luar kepala pedang Blue River Sword Manor. Dan hari ini, dia hanyalah menantu keluarga Wen yang diabaikan. Dia tidak berarti." Huang Yunchong berkata seolah berpikir keras. "Kakak Fu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang setinggi kamu mau membantunya." Huang Qianjun, pria berbaju hijau, dan Ni Beihu semuanya bertanya-tanya hal yang sama persis. Tidak signifikan, mata Fusan dipenuhi ejekan, tapi dia tetap tanpa ekspresi. "Mengingat kenalan kita sebelumnya, saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa sebelum saya datang ke rumah pertemuan immortal, Nyonya muda dari prefektur Spirit Jade mengatakan bahwa jika Sui kehilangan sehelai rambut di kepalanya, dia akan mintalah saya mempersembahkan kepala saya sebagai penebusan dosa."
Kata-katanya meledak seperti petir. Setiap orang dari mereka bereaksi secara nyata, terpaku di tempat. Apakah kamu mengatakan dia berteman dengan nona muda prefektur Spirit Jade? Huang Yunchong menoleh untuk melihat Suyi dengan sangat tidak percaya. Nyonya muda prefektur Spirit Jade, Lady Spirit Jade. Dia adalah kerabat sejati dari keluarga kekaisaran, dan meskipun dia dilahirkan dalam keluarga Xiao Lanling, Kaisar Zhou Agung saat ini telah memberinya gelar wanita secara pribadi. Statusnya sangat tinggi, tapi Suyi hanyalah menantu dari keluarga Wen yang berstatus rendah. Kapan dia berteman dengan Lady Spirit Jade? Ni Beiyu dan pria berjubah hijau itu bereaksi seolah-olah mereka melihat hantu. Dengan status mereka, mereka sangat menyadari implikasi dari kata-kata Fusan. Dalam hati Lady Spirit Jade, kehidupan Fusan sama sekali tidak berharga seperti kehidupan Suyi. Huang Yunchong, oh, Huang Yunchong. Tindakanmu hampir membuatku kehilangan kepalaku. Fusan berkata dengan dingin. Huang Yunchong tidak bisa lagi tetap tenang, dan dia berkeringat dingin. Meskipun dia adalah kepala keluarga Huang, yang mampu mengendalikan angin dan hujan di kota Guangling, dia tetap harus memperlakukan Fusan dengan hormat. Adapun Lady Spirit Jade, statusnya sangat tinggi sehingga seluruh keluarga Huang disatukan masih tidak bisa mengambil risiko menyinggung perasaannya. Ayah, siapa nyonya muda, prefektur Spirit Jade ini? Apakah dia lebih menakjubkan daripada pamanku? Huang Qianjun bertanya dengan gugup. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia terlalu muda untuk memahami implikasinya. Mendera, begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Huang Qianjun merasakan seseorang menamparkan wajahnya. Dia terbanting ke tanah, pipinya merah, bengkak, dan berdarah. Dia telah ditampar dengan konyol. Mengapa? Karena ayahnya yang memukulnya. Tutup mulutmu. Wajah Huang Yunchong pucat pasi, dan matanya berkobar karena amarah. Ekspresinya yang menakutkan membuat Huang Qianjun menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika pamanmu mengetahui hal ini, aku khawatir dia akan langsung menceraikan bibimu, mengusirnya, dan menarik garis yang tidak dapat ditarik kembali antara dirinya dan keluarga Huang. Fusan tertawa dingin. Bibi Huang Qianjun, yaitu adik perempuan Huang Yunchong, adalah selir favorit gubernur prefektur Clue Driver, Qin Wenyuan. Qin Wenyuan adalah sosok tinggi yang berdiri di atas 19 penguasa kota di prefektur Clue Driver. Karena hubungan keluarga Huang dengan dia, di masa lalu, Fusan tidak akan berani memprovokasi keluarga Huang dengan enteng. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Huang Qianjun akhirnya menyadari beratnya masalah, dan dia duduk di sana, membeku dan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia ingin berdiri, tetapi seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kakinya tidak akan mendukungnya. Tetapi pada saat seperti ini, bagaimana mungkin Huang Yunchong menemukan waktu untuk menyibukkan diri dengan putranya? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba menghadap Suyi dan membungkuk di pinggang. Dengan suara getir, dia berkata, saya memiliki mata, tetapi saya tidak dapat melihat. Saya tidak tahu Tuan Muda Su berteman dengan Lady Spirit Jade. Saya salah, dan saya dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Ruang makan pribadi menjadi sunyi senyap. Hati semua orang bergejolak. Huang Yunchong adalah kepala keluarga Huang, sosok yang menjulang tinggi di kota Guangling. Dia bahkan berani terang-terangan tidak menghormati Ni Beiyu, kapten pengawal lama. Bahkan ketika dia menghadapi tuan kota Fusan, dia hanya berhati-hati. Namun sekarang, karena Nyonya Spirit Jade, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya ke arah Suyi. Ayah, Huang Qianjun terpaku di tempat, perasaan tak berdaya yang intens mengalir melalui dirinya. Di dalam hatinya, ayahnya seperti gunung, mampu menutupi langit dengan satu tangan. Ketika dia melihat ayahnya tunduk pada menantu laki-laki yang masih hidup seperti Suyi, seolah-olah gunung yang menjulang tinggi di hatinya runtuh. Pria bertubuh hijau itu menjadi tegang, ekspresinya suram dan tidak pasti. Ketika dia melihat permainan ini, Ni Beiyu dalam hati mengejek dirinya sendiri, lihatlah situasi ini. Apakah Suyi benar-benar membutuhkan bantuan dari orang sepertiku? Alis Suyi hanya sedikit terangkat. Kepala keluarga Huang telah bersikap sombong beberapa saat yang lalu, namun sekarang dia menundukkan kepalanya dan gemetar ketakutan. Suyi secara alami mengerti bahwa Huang Yunchong tidak benar-benar membungkuk padanya, melainkan untuk Nyonya Spirit Jade. Tuan Muda Su, bagaimana Anda mengusulkan agar kami menyelesaikan masalah ini? Fusan berbalik dan bertanya dengan enteng. Menghadapi Suyi, penguasa kota Guangling mempertahankan sikap hormat. Dia tidak berani menunjukkan kelalaian sedikitpun. Tatapan Suyi mengarah ke Huang Qianjun. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu kemarin? Huang Qianjun mulai. Kemudian, darah terkuras dari wajahnya, dan bibirnya bergetar. Sebelum dia bisa melanjutkan, Suyi menghajarnya habis-habisan. Saya berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam, tetapi jika Anda mengambilnya, Anda harus menanggung akibatnya. Huang Qianjun secara alami ingat, tapi kemarin, dia sama sekali tidak peduli.
Namun, mendengarnya sekarang, setiap kata mengiris hatinya seperti pisau yang menusuk tulang. Teror dan kepanikannya memuncak. Dia hanya bisa melirik ayahnya, Huang Yunchong. Huang Yunchong, bagaimanapun, mempertahankan busur hormatnya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia panik. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Muda Su, saya bersedia menanggung sendiri konsekuensi dari insiden ini." Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia melirik Fusan dan berkata, "Saya tahu bahwa alasan Tuan Kota Fusan mengatakan semua itu adalah untuk memperingatkan Anda dan putra Anda tentang potensi bahaya dan mencegah Anda melewati batas apapun dan mengundang bencana yang lebih besar." Ekspresi Fusan membeku. Dia benar-benar mengangkat Nyonya Spirit Jade untuk tujuan yang tepat. Bagaimanapun, Huang Yunchong adalah kepala keluarga Huang. Jika mereka mengejar masalah ini sampai akhir, sebagai penguasa kota, Fusan akan menderita dampaknya juga. Tapi Fusan tidak akan menduga bahwa Su Yi akan melihatnya sekilas. Setelah menenangkan dirinya kembali, Fusan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. "Tuan Muda Su, matamu cerah seperti obor. Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menyembunyikan niat saya dari Anda. Namun, saya jamin Anda dapat menyelesaikan masalah ini sesuai keinginan Anda. Saya tidak akan keberatan, apapun yang Anda putuskan." Mendengar sumpah khusyuk Tuan Kota, ekspresi ketiga anggota keluarga Huang berubah, dan hati mereka tenggelam. Ekspresi Su Yi tenang seperti biasa. "Aku tidak pernah suka mengandalkan kekuatan orang lain. Selain itu, Tuan Kota Fu, Anda datang ke sini untuk membantu saya, aku tentu saja tidak akan mempersulitmu." Fusan dalam hati menghela napas lega. Namun, dia kemudian melihat Su Yi menatap pria berbaju hijau itu. "Kamu suka bermain dengan belati itu, bukan?" kata Su Yi dengan senyum tipis. "Keluarkan kembali dan potong tanganmu sendiri." Pria berbaju hijau itu mengutak-atik belatinya sejak Su Yi memasuki ruang makan pribadi. Kata-katanya penuh teka-teki dan gerakannya sembrono, tetapi jika bukan karena kedatangan Ni Beihu yang tiba-tiba, dia akan menyerang Su Yi. Su Yi secara alami tidak akan mengabaikannya. Hati orang banyak menjadi dingin. Pria berbaju hijau bernama Huang Yin, dan dia adalah kapten penjaga keluarga Huang. Dia adalah ahli realem sirkulasi darah puncak, dan di dalam kota Guangling, dia adalah seniman bela diri tingkat atas. Jika dia kehilangan tangan, itu pasti akan berdampak besar pada kultivasi marsial Dao. Bolehkah saya menebusnya dengan cara lain?" Ekspresi Huang Yin berubah secara dramatis. Dia sangat gugup. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis padanya. Fusang menatap dingin ke arah Huang Yunchong. Tekanan tak berbentuk ini membebani dada Huang Yunchong. Akhirnya, ekspresinya berubah, dan dia berkata, "Huang Yin, lakukan." Darah terkuras dari mata Huang Yin, dan matanya menjadi kendur dan tak bernyawa. Dengan gemetar, dia mengambil belatinya yang tersembunyi, mengarahkan ujungnya ke tangan kanannya, dan menebas. Menyembur, tangan kanan yang masih berdarah jatuh ke lantai. Darah mengalir deras seperti air terjun. Pipi Huang Yin berkedut kesakitan, dan dia dipenuhi keringat. Baru saat itulah Su Yi mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Kali ini, dia menatap Huang Yunchong. "Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku berlutut dan merangkak keluar dari rumah pertemuan immortal, bersujud di setiap langkah? Menurut Anda bagaimana kita harus menyelesaikan ini?" Murid Huang Yunchong mengerut dengan keras. Huang Qianjun, sementara itu, pucat karena ketakutan. Fusan dan Ni Beihu saling melirik. Mereka tidak bisa tidak mengasihani duo ayah anak ini. Inilah yang dimaksud orang ketika mereka merujuk pada, mengambil batu hanya untuk menjatuhkannya ke jari kaki Anda sendiri. Jika Huang Yunchong merangkak dan bersujud keluar dari gedung, itu akan membuat reputasinya compang camping. Dia bisa melupakan tentang mengangkat kepalanya di depan umum lagi. "Ayah, aku akan bersujud. Aku akan bersujud." Tiba-tiba, Huang Qianjun terisak, menjatuhkan dirinya ke tanah, dan membenturkan kepalanya ke lantai. Memukul, kayu di bawah bergetar, suara kotau seperti tabuhan drum. Segera, kulitnya pecah, berdarah di dahi Huang Qianjun. First Immortal of the Sword Chapter 15. Bang, 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 suara kotau yang berat dan kuat bergema berulang kali di seluruh ruang makan pribadi. Fusan dan Ni Beihu adalah ahli yang sudah lama terbiasa dengan pertumpahan darah, tetapi melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Alis Huang Yunchong merajut dengan kilatan penderitaan. Tersembunyi di balik lengan bajunya, tangannya terkepal, paku-paku itu menancap ke dalam dagingnya. Bagaimana mungkin ada ayah yang tahan melihat putranya dipaksa bersujud berulang kali? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kebencian? Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Tapi dia hanya bisa bertahan. Hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk marah atau membalas dendam. Jika dia mencoba, dia hanya akan membawa bencana yang tak terduga ke seluruh keluarga Huang. Mari kita akhiri ini di sini. Tak lama kemudian, Su Yi tiba-tiba angkat bicara.
Dia terdengar agak putus asa. Kemarin, dia meramalkan bahwa Huang Qianjun akan kembali untuk membalas dendam, tetapi dia tidak akan pernah menduga bahwa pada akhirnya, dia hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa sementara yang lain menyelesaikan masalahnya untuknya. Ini berarti Suyi tidak memiliki rasa pencapaian untuk dibicarakan. Fusan menghela nafas lega, dan sarafnya yang tegang akhirnya mengendur. Dia khawatir Huang Yuncong akan kehilangan kendali atas emosinya dan bertingkah. Untungnya, kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Terima kasih, Tuan Muda Su, atas belas kasihanmu. Huang Yuncong membungkuk, kepalanya menunduk. Suaranya serak. Saya mengatakannya sebelumnya, saya tidak suka orang lain berjuang untuk saya. Yang mengatakan, Anda harus menganggap diri Anda beruntung. Kamu beruntung hari ini. Suyu menatap Huang Yuncong dengan dalam. Kemudian, dia bangkit dan melangkah melewati pintu. Seandainya dia mengambil tindakan secara pribadi, kepala akan berguling. Sayangnya, Huang Yuncong dan yang lainnya kemungkinan besar tidak menyadari hal ini. Kalau tidak, mereka akan merayakan fakta bahwa mereka masih hidup. Oh, Huang, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada pikiran balas dendam. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Huang. Saat dia melihat kepergian Suyi, Fusan memberi peringatan dingin kepada Huang Yuncong sebelum bergegas mengejar Suyi. Pilih langkah Anda selanjutnya dengan hati-hati. Ni Beihu tidak tertarik untuk menonton pertunjukan, jadi dia mengikuti penguasa kota keluar dari pintu. Segera, hanya Huang Yuncong, Huang Qianjun, dan Huang Yi yang tersisa. Huang Yuncong terhuyung-huyung, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya, dan merosot ke kursinya. Matanya tak bernyawa, dan dalam sekejap, dia tampak jauh lebih tua. Ayah, Huang Qianjun meratap dan mencengkeram dahinya yang berlumuran darah. Wajahnya berlumuran darah dan air mata, membuatnya tampak aneh, berdarah, dan sekaligus mengerikan. Sementara itu, Huang Yin mencengkeram ujung tangannya yang putus. Wajahnya pucat dan tembus dari kehilangan darah. Satu langkah salah, dan kami hampir menyebabkan penyesalan seumur hidup. Waktu yang lama berlalu sebelum Huang Yuncong kembali ke akal sehatnya. Suaranya serak saat dia berkata, Nak, ingat ini, sebelum menjadi Grandmaster dan anggota bangsawan, kamu tidak boleh membalas dendam. Pada saat dia selesai memberikan perintah ini, suaranya membawa kelelahan dan kepahitan yang pekat. Kepala keluarga, apakah kamu benar-benar akan membiarkan ini pergi? Mata Huang Yin penuh dengan keengganan. Huang Yuncong tiba-tiba menegakkan punggungnya, dan ekspresinya sangat dingin. Jika kamu berani menimbulkan masalah, katanya, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata, jangan salahkan aku karena membunuh seorang kerabat atas nama kebaikan yang lebih besar. Huang Yin membeku, lalu terdiam. Pada saat itu, Huang Qianjun, si celana sutera muda, akhirnya memahami kekejaman realitas. Kadang-kadang, bahkan keluarga Huang mereka tidak punya pilihan selain menahan amarah mereka dalam diam. Dan semua ini karena menantu laki-laki keluarga Wen. Ketika dia mengingat ini, Huang Qianjun merasa kebingungan menyelimuti dirinya. Suyi adalah menantu laki-laki yang dicemooh semua orang di kota Guangling, orang cacat yang kehilangan seluruh kultivasinya. Bagaimana mungkin dia memiliki posisi yang begitu menakutkan? Lantai pertama rumah pertemuan immortal. Begitu Suyi muncul di tangga, dia melihat seorang pria parubaya berjubah brokat menunggunya. Pria itu menundukkan kepalanya dan membungkuk di pinggang, senyum totish di wajahnya. Aku baru tahu kamu akan menghindari bencana dan kembali dengan selamat, Tuan Muda Su. Ini tidak lain adalah pemilik rumah pertemuan immortal, Yue Tianhe, sosok yang terhormat dan kuat di dalam kota Guangling. Ketika Suyi pertama kali tiba, Yue Tianhe merasa senang atas kemalangannya yang akan segera terjadi, sangat ingin menonton tontonan itu. Namun sekarang, dia hanyalah senyum hangat. Papan nama rumah pertemuan immortal benar-benar sulit. Itu sebenarnya tidak mengalami banyak kerusakan sama sekali. Suyi mencemooh dengan dingin. Yue Tianhe tersenyum canggung, tapi dia berkulit tebal. Dia berkata dengan malu-malu, Tuan Muda Su, sikapmu yang berlebihan membuatku malu. Sebagai ungkapan penyesalan saya menyambut Anda untuk makan di tempat kami secara gratis mulai sekarang. Suyi menjawab dengan, oh, yang sederhana, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia baru saja keluar dari gedung. Tuan Kota Fusan dan Ni Beihu bergegas mengejarnya. Tuan Kota Fu, Komandan Ni. Yue Tianhe buru-buru membungkuk memberi salam. Anggap dirimu beruntung karena tidak ada yang tidak diinginkan terjadi pada Tuan Muda Su. Kalau tidak, aku akan merobohkan seluruh rumah pertemuan immortal. Fusan mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat lagi. Hanya setelah Suyi, Fusan, dan Ni Beihu menghilang dari balik gerbang, Yue Tianhe menegakkan punggungnya dan menyeka keringat dingin dari alisnya. Bahkan sekarang, panasnya ditumbuk oleh teror yang berkepanjangan, dan berjuang untuk tenang. Seandainya saya tahu bahwa Suyi sangat cakap, saya tidak akan begitu lalai. Yue Tianhe berpikir sendiri, tapi dia tiba-tiba merasa agak bingung.
Bagaimana mungkin orang buangan seperti Su Yi bisa terlibat dengan Fu San dan Ni Beihu? Ini benar-benar membalikkan imajinasinya. Di luar rumah pertemuan immortal, Komandan Fu, Tuan Muda Su, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi, kata Ni Beihu dengan suara rendah. Fu San mengangguk, lalu memerintahkan, jangan menyebarkan berita tentang kejadian hari ini. Saat Ni Beihu berbalik untuk pergi, Su Yi sepertinya mengingat sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, Komandan Ni, kamu punya anak yang baik. Ni Beihu berhenti di tengah langkah. Kemudian, dia melanjutkan tanpa melihat kedua kali, tapi ada sedikit senyuman di matanya. Dalam hati ayah ini, putranya, Ni Teng, memiliki rasa terima kasih yang kuat dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia secara alami senang dengannya. Kota Guangling benar-benar keliru tentang Su Yi. Siapa sangka dia berteman dengan Lady Spirit Jade. Untungnya, Tenger telah memberikan kesan yang baik padanya. Mungkin, di masa depan, kita bisa membangun hubungan yang lebih erat. Ni Beihu sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan. Sekarang, kurasa kamu sudah menebak siapa Lady Spirit Jade itu. Tanya Fu San, senyumnya ramah dan kata-katanya sopan. Su Yi mengangguk. Saya hanya tidak mengantisipasi bahwa dia akan mengatur agar orang-orang membuntuti saya. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak mungkin berhasil sampai ke rumah pengumpulan immortal begitu cepat. Senyum Fu San membeku, dan dia buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Su, tolong jangan salah paham. Nona Spirit Jade, kamu tidak perlu menjelaskan, Tuan Kota Fu. Terlepas dari itu, Anda melakukan saya dengan baik hari ini, dan saya tidak pernah suka berutang budi kepada orang lain. Jika Anda pernah mengalami masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, kunjungi saya. Dengan itu, Su Yi berbalik dan pergi. Sosok berbaju biru menghilang ke dalam arus lalu lintas pejalan kaki, menyendiri dan terlepas dari urusan fana. Saya khawatir Su Yi memiliki beberapa rahasia. Hanya setelah Su Yi menghilang, Fu San menarik kembali pandangannya. Dia juga memiliki banyak keraguan, tetapi dia sangat sadar bahwa dia tidak dapat menyelidiki secara sembarangan. Yang penting sekarang adalah melapor kembali ke Lady Spirit Jade. Perkebunan Tuan Kota, tempat tinggal terpisah. Di bawah rimbun dedaunan pohon payung, Zijin mendengarkan dengan tenang laporan Fu San. Dia memiliki sepasang kaki giok yang panjang dan halus, yang mengimbangi sosoknya yang tinggi dan ramping. Rambut hitamnya disanggul kasual, memperlihatkan wajahnya yang cantik tiada taraf, berbentuk telur, alis tipis dan melengkung, bibir merah penuh, dan mata cerah seperti kolam jernih. Meskipun dia sengaja mengenakan gaun putih polos berlengan longgar, itu tidak cukup untuk menyamarkan aura mulianya. Setelah mendengar cerita lengkap Fu San, matanya yang seperti bintang tampak berpikir. Kamu mengatakan bahwa Tuan Su pergi ke sana sendirian, dan dia tampak tenang dan tenang sepanjang waktu. Betul sekali. Oh ya, sesaat sebelum dia pergi, dia mengatakan sesuatu yang aneh, pikir Fu San. Mari kita dengarkan, kata Zijin dengan penuh minat. Dia bilang dia tidak pernah suka mengandalkan kekuatan orang lain, dan bahwa Huang Yunchong dan yang lainnya beruntung hari ini. Beruntung. Mata Zijin berkilat dengan cahaya yang tidak biasa. Tampaknya bahkan jika Anda tidak membantunya, Tuan Su sudah memiliki rencana bagaimana menangani ini. Dia sudah menebak siapa aku sekarang, kan? Fu San mengangguk. Bagaimana reaksinya? Itu. Fu San ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia berkata, Nyonya Spirit Jade, dia sudah menduga bahwa saya membuat orang-orang saya mengamatinya secara rahasia selama beberapa hari terakhir. Hati Zijin tercekat. Apakah dia marah? Fu San buru-buru menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak, dia hanya mengatakan bahwa saya telah membantunya, dan bahwa jika saya mengalami masalah pelik di kemudian hari, saya dapat pergi kepadanya untuk meminta bantuan. Zijin mengangguk. Paman Fu, kamu bisa pergi. Iya, Fu San berbalik dan pergi, sementara Zijin memasuki salah satu kamar lain di kediaman yang berdiri sendiri itu. Di dalam, dia melihat sosok kurus Xiao Tianque sedang menyeduh teh. Dia tampak santai, dan kulitnya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Saat dia melihat Zijin masuk, dia berkata dengan santai, aku sudah mendengar pembicaraanmu sekarang. Yang bisa saya katakan adalah, dalam mengirim Fu San ke rumah pertemuan immortal, kami secara tidak sengaja membantu Huang Yunchong. Kalau tidak, dengan kemampuan Master Su, saya khawatir keluarga Huang tidak akan meninggalkan restoran itu hidup-hidup. Zijin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Ini tidak seperti ada orang lain di sini. Xiao Tianque tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zijin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, kakek, hasil penyelidikan kami membuktikan bahwa Su Yi Master Su bukanlah ahli dunia lain atau agung, immortal yang tidak dapat dipahami. Dia hanya menantu keluarga Wen. Mengapa Anda masih sangat menghargainya? Xiao Tianque tersenyum, lalu menghela nafas, begitu kamu mencapai usiaku, kamu akan menemukan bahwa apa yang disebut status, posisi, dan otoritas sama sekali tidak penting.
Yang penting adalah keadaan pikiran Anda, kebijaksanaan Anda, dan kultivasi Anda. Dengan metode dan penglihatan tajam yang ditunjukkan Guru Su hari itu, saya tidak akan terkejut mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli penyendiri. Namun dia ternyata adalah murid yang digulingkan dari Blue River Sword Manor dan menantu keluarga Wen yang diremehkan. Itu jauh lebih aneh. Tatapannya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Saya dapat menjamin bahwa Su Yi memiliki rahasia yang tidak mungkin kami ungkapkan. Itu hal yang paling menakutkan tentang dia. Xiao Tiankui mendongak. Dia bisa melihat bahwa Zijin masih ragu, jadi dia tertawa. Tidak perlu terlalu dipikirkan, Nona. Jangan lupa, sejak saya mulai meminum ramuan yang dia resepkan untuk saya, luka saya hampir sembuh total. Dia membawaku kembali dari ambang kematian. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Zijin mengangguk berulang kali. Resep obat yang dia berikan kepada kami benar-benar misterius. Xiao Tiankui tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berkata dengan serius, besok pagi, kita akan bertemu dengan Tuan Su. Anda harus ingat untuk menjaga sopan santun Anda tidak boleh lalai sedikit pun. Zijin hanya bisa merasa kesal. Kakek, sudah berapa kali kamu mengatakan itu padaku selama beberapa hari terakhir? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu bagaimana harus bersikap? Xiao Tiankui tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata dengan santai, maafkan omelanku. Ketika kami kembali dari pegunungan hari itu, saya pikir saya pasti akan mati. Saya tidak akan pernah menduga pertemuan kebetulan dengan Guru Su akan memberi saya kesempatan baru untuk hidup. Saya senang. First Immortal of the Sword Chapter 16. Perkebunan keluarga Wen, Aula Klan. Kakak, aku baru saja menerima kabar bahwa penjaga keluarga Huang membawa Su Yi, orang malang itu, ke rumah pertemuan immortal. Wen Changqing bergegas ke aula besar, senyum lebar di wajahnya. Kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, demi saat mereka selesai dengan sampah itu, dia akan menjadi sehelai rambut dari kematian. Dia berambut putih dan tidak berkumis, dengan tatapan tajam dan sinis. Ini adalah paman kedua Wen Lingsui. Beberapa hari yang lalu, dia secara terbuka melontarkan omong kosong, membuat marah tuan muda Wei Zhengyang. Seseorang perlu memberinya pelajaran untuk waktu yang lama. Kepala keluarga Wen Changqing berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang mengira bahwa bahkan sebelum kita mendapat kesempatan untuk mendisiplinkannya, bocah itu akan keluar dan menyinggung celana sutra seperti Huang Qianjun. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu berniat mencari kematian. Tiba-tiba, Wen Changqing mengerutkan alisnya. Hanya ada satu hal yang saya tidak mengerti. Bukankah Su Yi seharusnya kehilangan seluruh kultivasinya setahun yang lalu? Jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Huang Qianjun dan premannya kemarin? Wen Changqing menggelengkan kepalanya. Itu terjadi di rumah pertemuan immortal, dan tidak ada dari kami yang hadir. Kami hanya memiliki akun sepihak Lingsui, itu tidak bisa membuktikan apapun. Dia berhenti, lalu tertawa dingin, tidak peduli apa, aku pasti tidak percaya pemborosan seperti dia bisa menimbulkan gelombang apapun. Wen Changqing ikut tertawa. Aku sangat setuju. Dia pertama kali menjadi terkenal saat dia masih menjadi murid Blue River Sword Manor dan kultivasinya berada di tingkat ketiga dari alam peredaran darah, tahap Refining Sinew. Seni pedangnya luar biasa dan transenden, memberinya gelar sebagai kepala pedang sekte luar. Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian, sebuah kecelakaan merenggut seluruh kultivasinya. Ini membuat darah dan ki-nya melemah, dan fondasinya hancur. Pada saat itu, beberapa kekuatan besar dari Blue River Sword Manor mencoba membantunya, tetapi tidak berhasil. Blue River Sword Manor membuangnya, dan Su Yi telah diturunkan ke peran cacat dan limbah sejak saat itu. Bukan hanya Wen Changqing dan Wen Changqing yang mengetahui hal ini, di kota Guangling, ini adalah pengetahuan umum. Mengingat keadaan ini, Wen Changqing menolak untuk percaya bahwa Su Yi memiliki harapan untuk mengembangkan martial Dao lagi. Tidak perlu membahas bocah itu lebih jauh, kata Wen Changqing dengan santai. Besok adalah jamuan ulang tahun matriark. Huang Yuncong dari keluarga Huang akan hadir. Anda bisa bertanya kepadanya tentang ini. Dia akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi di rumah pertemuan immortal. Su Yi hanyalah menantu laki-laki yang tidak berarti. Dia sama sekali tidak layak mendapat perhatian mereka. Changqing, berbicara tentang perjamuan besok, apakah semua persiapanmu sudah beres? Tanya Wen Changqing. Wen Changqing mengangguk. Klan dan faksi yang berhubungan baik dengan keluarga Wen kita semuanya telah mengonfirmasi bahwa mereka akan hadir di perjamuan untuk membantu merayakan ulang tahun matriark. Hanya saja, dia ragu-ragu sebentar, lalu berbisik, kakak, seperti yang kamu tahu, situasi keluarga Wen kita tidak seperti dulu lagi. Kami sekarang menempati posisi terendah dari 3 klan besar kota Guangling. Mengingat situasi kita saat ini, meyakinkan VIP sejati untuk menghadiri pesta ulang tahun tidak akan mudah. Wen Changqing mengerutkan alisnya. Di mana Anda mengalami masalah? Wen Changqing meringis. Di kediaman Tuan Kota, perkebunan Tuan Kota. Hati Wen Changqing tenggelam saat dia menyadari betapa serius masalahnya.
Selama beberapa tahun terakhir, pengaruh keluarga Wen tenggelam seperti matahari terbenam, mereka tidak seperti dulu lagi. Sebagai perbandingan, dua anggota lain dari tiga klan besar, keluarga Huang dan Li, semakin makmur setiap hari, kekuatan mereka berkembang pesat. Kesuksesan mereka hanya menyoroti kesulitan keluarga Wen. Baru-baru ini, banyak rumor telah menyebar ke seluruh kota. Mereka mengatakan bahwa dalam 10 tahun, keluarga Wen pasti akan kehilangan posisi mereka di antara tiga klan besar kota Guangling. Ini sudah menjadi titik sakit bagi petinggi keluarga Wen. Dengan demikian, ulang tahun ke-80 ibu pemimpin keluarga telah menjadi urusan yang paling penting. Tujuan mereka adalah menggunakan pesta ulang tahun ini untuk pamer di hadapan dunia luar. Mereka ingin memberitahu semua orang di kota Guangling bahwa fondasi keluarga Wen masih ada, dan mereka tidak akan mentolerir fitnah. Semakin banyak orang penting yang hadir, semakin baik mereka dapat membuktikan hal ini. Singkatnya, mereka mengundang beberapa tokoh penting untuk membantu keluarga Wen menjaga penampilan. Seperti yang direncanakan keluarga Wen, jika mereka berhasil mengundang Tuan Kota Fusan ke makan malam ulang tahun besok, itu setara dengan mengundang pilar dukungan. Dengan begitu, mereka bisa menjaga penampilan dengan mudah. Ketika kabar menyebar ke masyarakat, siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga Wen telah menolak? Jika Tuan Kota Fu tidak muncul, saya khawatir tamu VIP lainnya akan berpikir bahwa keluarga Wen saat ini tidak cukup untuk menggerakkan sosok dewa seperti penguasa kota. Petik 2. Ekspresi Wen Changjing berangsur-angsur menjadi gelap. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Matanya tertuju pada Wen Changjing, dan ketika dia berbicara, dia berhenti untuk memberi penekanan di antara setiap kata. Kembalilah ke perkebunan Tuan Kota. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus meyakinkan City Lord Fu untuk menghadiri pesta ulang tahun. Wen Changjing membeku, dan dia bergumam, "Kakak, aku sudah mengunjungi mereka secara langsung 3 kali. Setiap kali, mereka menolak saya di depan pintu. Aku bahkan tidak bertemu dengan penguasa kota." Wen Changjing menggertakkan giginya. "Kunjungi mereka sekali lagi. Jika City Lord Fu tidak setuju, tunggu saja di tanah miliknya. Saya menolak untuk percaya bahwa, setelah bertahun-tahun dia mengenal keluarga Wen kita, dia akan menolak kita selamanya." Hati Wen Changjing tenggelam, tetapi dia mengangguk dan menghela nafas dengan emosi. "Dulu ketika ibu pemimpin masih di kota Yujing, siapa di kota Guangling yang berani memandang rendah kita?" Wen Changjing terdiam, tetapi di dalam hatinya bergejolak. Tiba-tiba, seorang punggawa bergegas masuk untuk menyampaikan laporannya, "Su Yi telah kembali ke rumah. Kau yakin dia tidak memiliki luka sama sekali?" Wen Changjing mau tidak mau bertanya. Dia tampak heran. Punggawa itu memikirkannya dengan serius, lalu berkata, "Dari luar, dia terlihat baik-baik saja." Wen Changjing langsung tertegun. Bagaimana ini mungkin? Huang Qianjun menahan rasa malu seperti itu. Bagaimana keluarga Huang bisa melepaskan Su Yi dengan mudah? Ada yang mencurigakan tentang ini. "Kakak, bagaimana kamu melihat ini?" Wen Changjing hanya bisa melirik Wen Changjing. Dibandingkan dengan jamuan ulang tahun besok, apa bedanya Su Yi hidup atau mati? Kata Wen Changjing dengan tidak sabar. Wen Changjing segera terdiam. Sinar matahari sore mengalir melalui kisi-kisi jendela, melemparkan bintik-bintik cahaya ke lantai. Su Yi sedang berendam di bak mandi kayu, matanya terpejam, bernapas masuk dan keluar. Wajah tampannya benar-benar tenang. Lama berlalu sebelum Su Yi menghela napas dalam-dalam. Itu melesat maju seperti anak panah, tegas namun tahan lama, dengan ledakan samar yang samar-samar mengingatkan pada guntur. "Mulai besok, saya harus beralih ke resep mandi obat pemurnian tubuh yang baru." Kultivasinya baru saja mencapai puncak tahap pertama dari alam pemurnian tubuh, tahap memurnikan kulit. Tahap selanjutnya adalah refining muscle. Memperbaiki otot berarti mengeraskan daging, menggali dan menstimulasi potensi laten tubuh. Ini mengangkat fisik seorang kultivator ke tingkat yang lebih tinggi. Pada puncak tahap ini, otot menjadi selembut batu giok saat rileks, dan sekencang baja saat ditegangkan. Senjata biasa tidak bisa lagi menembus kulit. Saat mengeraskan kulit, bahan-bahan dalam pemandian obat harian saya harganya sekitar 500 tael. Tetapi ketika saya mulai mengeraskan otot saya, pengeluaran obat harian saya akan melonjak hingga 1.500 tael. Itulah satu-satunya cara untuk mencapai keselarasan dengan teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek, dan itu diperlukan untuk mencapai fisik sekuat mungkin. Su Yi bangkit dari bak mandinya, berpakaian, dan duduk di samping jendela, melamun. Hanya 6 hari telah berlalu sejak dia mulai berkultivasi lagi. Meskipun dia sudah mencapai puncak tahap refining skin, dia juga telah membakar 3.000 tael perak penuh. Dari 10.000 perak yang Zijin pertama berikan padanya, hanya tersisa 7.000. Berdasarkan perkiraan awal Su Yi, jika dia memulai kultivasi tahap refining muscle, 7.000 itu hanya akan bertahan 4 atau 5 hari. Jika dia orang biasa, dia tidak mungkin menanggung pengeluaran yang begitu mengejutkan.
Saya perlu mencari waktu untuk melihat-lihat pegunungan Azure Cloud. Akan luar biasa jika saya dapat menemukan beberapa obat spiritual. Obat-obatan spiritual berbeda dari ramuan obat biasa, karena mereka lahir dari dan dipelihara dalam energi spiritual. Kembali ke 9 provinsi alam liar, dengan pengecualian obat-obatan pada tingkat harta surga dan bumi, obat-obatan spiritual dari semua tingkatan dapat dibeli dengan mudah. Tapi di dalam perbatasan Zou Agung, tidak peduli materi surgawi dan harta duniawi, bahkan obat spiritual biasa langka, dan semuanya sangat berharga, sulit dibeli bahkan dengan segunung emas. Tapi bagi Su Yi, ini sebenarnya bukan masalah besar. Di dalam alam peredaran darah, dia tidak membutuhkan obat spiritual, atau setidaknya, dia bisa menggantikan obat herbal biasa. Paling-paling, itu akan menyeret proses keluar dan membutuhkan biaya tambahan perak. Tak lama setelah berpakaian, Su Yi bangkit dan memasuki halaman, lalu mulai mengebor teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek seperti biasanya. Jalur kultivasi selalu sangat sulit dan membosankan. Mereka yang mampu bertahan semuanya memiliki kemauan yang besar dan semangat yang kuat. Itulah satu-satunya cara untuk membuat sesuatu dari diri sendiri. Terutama karena dia ingin melampaui masa lalunya. Dia secara alami tidak mampu membayar kelalaian sedikit pun. Pagi keesokan harinya, langit belum cerah, tetapi seluruh perkebunan keluarga Wen sibuk dengan aktivitas. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 sang matriark, dan banyak tamu VIP akan segera menghiasi dinding mereka. Berita acara malam ini telah lama menyebar ke seluruh kota Guangling, dan banyak yang menaruh perhatian. Tidak ada yang berani mengendur. Tapi semua keributan ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi. Lagi pula, di mata mereka, dia hanyalah menantu laki-laki kecil yang tidak berarti. Saat semua orang bergegas, dia melakukan rutinitasnya yang biasa, melangkah melewati gerbang dan berjalan santai di luar kota di sepanjang tepi Great Azure. Setelah beberapa saat, Su Yi melihat hutan Murbei. Sudah ada 2 sosok yang menunggu di sana. Mereka tidak lain adalah Xiao Tiankui dan Zijin. Orang tua ini menyapa Anda, Tuan Su. Ketika dia melihat Su Yi, Xiao Tiankui bersemangat. Dia tersenyum lebar, lalu melangkah untuk menyambutnya. Kulitnya jelas jauh lebih baik daripada ketika mereka pertama kali bertemu. Salam, Tuan Su. Zijin melangkah maju dan menyapanya dengan hormat. Hari ini, dia mengenakan gaun biru hijau. Kulitnya seputih salju, dengan alis tipis, mata berbentuk almond, kecantikan anggun dengan sosok yang luar biasa. Kalian berdua pasti tahu identitasku sekarang. Apa kau tidak meragukanku sama sekali? Su Yi bertanya dengan penuh minat. Xiao Tianran berkata dengan sungguh-sungguh, pria duniawi selalu menilai orang lain dari penampilan dan status mereka. Sedikit yang mereka tahu, orang-orang seperti Anda adalah ahli sejati. Su Yi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bersikap sopan. Zijin ragu-ragu, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Su, sebelumnya, sayalah yang mengatur agar orang-orang menyelidiki latar belakang Anda, serta memantau gerakan Anda secara rahasia. Namun, saya bersumpah demi surga sendiri bahwa saya tidak punya niat lain. Jika saya telah membuat Anda tidak senang, saya dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya yang cantik dan membungkuk. Hanya saja, jangan lakukan itu lagi. Su Yi mengangguk, dan Zijin dalam hati menghela napas lega. Baru kemudian dia berani meluruskan punggungnya. Tuan Su, tentang lukaku. Xiao Tiankui mau tidak mau bertanya. Tunggu sebentar, saya akan merawat luka Anda segera setelah saya menyelesaikan kultivasi saya. Saat Su Yi berbicara, dia berhenti di tempat terbuka di tengah pohon Murbei. Dia menahan napas, fokus, dan mengosongkan pikirannya. Kemudian, dia secara bertahap mulai berlatih teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek. Dia benar-benar mengabaikan kedua pasang mata yang masih mengawasinya dari jarak yang tidak jauh. First Immortal of the Sword Chapter 17. Guru Su hendak berlatih seni bela diri di depan mereka. Xiao Tiankui dan Zijin saling melirik. Terlepas dari diri mereka sendiri, mereka penasaran, dan mereka menonton dengan penuh perhatian. Gerakan Su Yi halus dan tidak tergesa-gesa, tetapi dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, dia memancarkan pesona yang unik dan misterius. Zijin samar-samar bisa melihat burung bangau immortal yang melebarkan sayapnya di tengah 9 langit, membumbung menembus lautan awan, bebas dan nyaman saat mengembara di langit. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Derek menjadi pohon kuno yang menjulang tinggi, seperti tulang punggung agung pada masanya, menopang langit dan bumi dengan semua gunung dan sungainya, luas tanpa batas. Zijin tanpa disadari mendapati dirinya terpaku. Hatinya bergetar. Ini, tingkat metode kultivasi marsial Dao apa ini? Pada saat yang sama, pupil Xiao Tiankui sedikit menyempit. Dia bisa merasakan bahwa saat energi Su Yi berputar, energi spiritual di sekitar hutan Murbei membentuk gumpalan dan mengalir ke arah Su Yi, seperti sungai yang mengalir ke laut. Teknik tinju apa ini? Itu benar-benar dapat menarik kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya.
Xiao Tiankui tertegun. Kultivasinya berada di tingkat ketiga dari alam tungku dalam. Di dalam Zou Agung, dia adalah Grandmaster dari Martial Dao. Namanya mengguncang bangsa, dan posisinya begitu tinggi, masa hanya bisa memandangnya dari jauh. Meski begitu, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan teknik misterius seperti itu. Itu memiliki pesona pinus dan derek, serta kebenaran bawaan dan transenden. Dengan setiap nafas yang dia ambil, dia menarik energi spiritual ke dalam dirinya untuk memurnikan tubuhnya. Mungkinkah ini, seni rahasia alam asal? Tatapan Xiao Tiankui tidak pasti. Dia tiba-tiba teringat rahasia tertentu, desas-desus mengatakan bahwa ketika kultivasi Anda menembus 4 alam Dao bela diri, setelah melangkah ke jalur Dao asal, Anda bisa menguasai seni asal, rahasia yang luar biasa. Pada tingkat kekuatan itu, satu gerakan bisa memotong gunung atau memutuskan sungai. Anda bisa menghirup guntur dan terbang melintasi langit, seperti dewa yang immortal. Pakar tingkat ini disebut Dewa Bumi. Dan seni rahasia dari alam asal dikenal sebagai seni asal. Itu adalah warisan ajaib yang mengguncang yang lama dan menerangi yang baru, teknik yang dengan terampil merebut kendali atas keberuntungan. Xiao Tiankui adalah seorang Grandmaster dari Martial Dao, dan dia pernah cukup beruntung untuk menyaksikan bantalan dari Earthly Immortal. Dengan demikian, dia dapat memastikan bahwa origin Secret Arts benar-benar ada. Ketika Sui selesai berlatih, Xiao Tiankui bereaksi seolah terbangun dari mimpi. Ketika dia selanjutnya melihat Sui, ada perbedaan halus pada tatapannya. Tuan Su, teknik kultivasi tingkat apa yang kamu latih? Itu benar-benar membuatku berhalusinasi, seru Zijin. Pikirannya sama sekali tidak serumit pikiran kakeknya, dia hanya berpikir seni rahasia ini tidak bisa dipercaya. Itu hanya teknik dasar, kata Sui dengan santai. Meskipun teknik pemurnian tubuh pinus dan derek bisa dibilang merupakan teknik dasar teratas dari 9 provinsi alam liar, itu masih hanya teknik dasar. Itu hanya digunakan untuk meredam tubuh selama 4 alam Martial Dao. Teknik dasar, Zijin tercengang, dan sedikit bingung. Bisakah teknik dasar benar-benar misterius? Sui tidak menjelaskan lebih jauh. Tatapannya beralih ke Xiao Tiankui. Ada 2 cara untuk mengobati akar lukamu. Pertama, saya bisa menulis resep lain untuk Anda. Dalam 10 hari, luka Anda akan sembuh sepenuhnya. Namun, jika saya melakukannya, Anda akan tetap pada level Anda saat ini selama sisa hidup Anda. Anda tidak akan pernah membuat terobosan lebih lanjut dalam Martial Dao. Hati Xiao Tiankui mengepal. Dia tidak bisa tidak bertanya, bolehkah saya bertanya apa pilihan kedua? Opsi kedua sederhana, kata Sui dengan santai. Yang harus kamu lakukan adalah memberitahuku metode kultivasi yang kamu gunakan. Ah! Zijin berteriak, dia jelas tertangkap basah. Kakeknya, Xiao Tiankui, mempraktikkan mantra ombak emas. Itu adalah seni rahasia, warisan leluhur keluarga Lanling Xiao. Hanya murid dari garis keturunan langsung yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Bagaimana mereka bisa mengungkapkannya dengan begitu mudah? Xiao Tiankui jelas ragu-ragu. Mengungkap seni rahasia mereka bukanlah masalah kecil, itu akan mempengaruhi seluruh klan. Meskipun dia adalah seorang Grandmaster dari Martial Dao, dia harus memikirkan ini dengan hati-hati. Namun segera, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya memilih opsi kedua. Zijin jelas panik, tetapi Xiao Tiankui menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak perlu berbicara. Sui mengangguk. Pilihan cerdas. Xiao Tiankui kemudian mengulangi mantra pemecah emas untuknya di tempat. Mendengarkan dari samping, Zijin menyadari bahwa kakeknya sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Hatinya bergetar. Ini adalah teknik pamungkas klan kami, diturunkan dari generasi ke generasi. Dia mengungkapkannya, begitu saja. Jika keluarga mengetahui hal ini, bahkan kakek pun akan mendapat kritik dan tekanan yang sangat besar. Bahkan mungkin mereka akan melakukan segala daya mereka untuk membunuh dan membungkam Tuan Su. Saat pikiran Zijin berpacu, Sui berkata, memang, seperti yang kuduga. Teknik kultivasi Anda sangat cacat. Jika Anda mengandalkannya untuk mencapai tingkat ketiga dari alam tungku dalam, saya khawatir Anda pasti telah mengatasi bahaya yang berpotensi fatal pada beberapa kesempatan. Kekurangan. Mata berkilau Zijin melebar karena tidak percaya. Ini adalah warisan yang digunakan keluarga Xiao Lanling untuk melindungi dirinya dari generasi ke generasi. Itu telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Ini adalah teknik pernapasan yang diakui publik sebagai kelas atas. Bagaimana mungkin itu cacat? Xiao Tiankui, bagaimanapun, mengingat episode dari masa lalunya. Dia berkeringat dingin, dan ekspresinya berubah. Seperti yang Anda katakan, Tuan Su. Orang tua ini telah menghadapi 3 potensi bahaya fatal di jalur kultivasinya. Yang pertama adalah ketika saya maju dari alam akumulasi Qi ke alam tungku dalam. 2 contoh lainnya berada di dalam alam tungku dalam. Kedengarannya benar, kata Sui.
Itu berarti bahwa jika saya menggunakan metode pertama yang saya usulkan untuk menyembuhkan Anda, bahkan jika Anda sembuh total, selama Anda terus menggunakan mantra Golden Billows, akan sulit untuk maju sedikit pun. Mencoba bahkan mungkin menyebabkan bahaya yang fatal. Xiao Tianque tidak bisa lagi tetap tenang. Dia berkata dengan cemas, lalu bagaimana dengan metode kedua? Su Yi tertawa. Mantra Golden Billows ini memiliki kekurangan yang signifikan, tetapi tidak cukup untuk menimbulkan masalah bagiku. Saya sudah membantu Anda memperbaikinya. Gunakan versi yang disempurnakan ini, dan Anda tidak akan sembuh total dari cedera Anda bahkan mungkin dapat melanjutkan lebih jauh ke Martial Dao. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mematahkan cabang murbei, lalu mulai menulis di tanah. Wus, wus, wus gelombang. Satu demi satu karakter muncul di tanah berpasir. Karakternya megah dan tidak terkendali, dengan sapuan dan putaran besar, dan dahan melesat dengan mulus bola balik dengan kecepatan tinggi. Xiao Tianque tanpa sadar mendapati dirinya terpaku. Tak lama kemudian, keterkejutan muncul di wajahnya. Semakin dia melihat, semakin dia merasa terkejut. Pada akhirnya, wajahnya adalah topeng ketidakpercayaan. Zijin juga melihatnya, tetapi kultivasinya yang tidak mencukupi membatasi dirinya, dan dia tidak dapat sepenuhnya memahami kedalamannya. Hanya ketika Su Yi selesai menulis, dia membuang dahan itu ke samping dan berkata, hanya dengan menuliskannya saya dapat memastikan bahwa Anda akan mengingat setiap karakter, tanpa penyimpangan sedikit pun. Ini akan mencegah kesalahpahaman. Xiao Tianque menutup matanya dan berpikir lama. Akhirnya, dia menghela nafas panjang, lalu membungkuk dengan sungguh-sungguh pada Su Yi. Kamu seperti surga tanpa batas, berdiri di atas Martial Dao. Anda telah mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Ini adalah seni rahasia yang lengkap dan sempurna. Memilikinya akan membawa manfaat tak terbatas bagi keluarga Lanling Xiao saya. Tolong, terimalah busur ini. Setiap kata khusyuk dan nyaring. Suaranya mengandung kegembiraan, rasa hormat, dan juga keterkejutan yang mengakar, semuanya langsung dari hati. Zijin mendapati dirinya bingung. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Ini, Su Yi dengan tenang menerima busur Xiao Tianque, lalu melambaikan tangannya. Cukup, masalah ini sudah diselesaikan, dan saya harus kembali. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Tolong, tunggu. Xiao Tianque bergegas mengejarnya, lalu mengeluarkan medali giok dan memberikannya kepada Su Yi dengan kedua tangan. Tuan, ini adalah lambang keluarga Lanling Xiao. Mohon diterima. Alis Su Yi terangkat. Apa yang Anda maksud dengan ini? Xiao Tianque buru-buru menjelaskan, saya sangat sadar bahwa Anda luar biasa, tetapi jika Anda berjalan di dunia duniawi, Anda hampir selalu menghadapi masalah duniawi dan ketidaknyamanan sepele. Mengingat temperamen Anda, saya yakin Anda tidak menyukai hal-hal kecil yang mengganggu Anda. Setidaknya di dalam 19 kota di prefektur Clue Driver, medali komando ini seharusnya cukup untuk membuat masalah-masalah biasa itu sirna. Anggap saja sebagai, ambil adalah tanda niat baik keluarga Lanling Xiao. Dengan itu, dia menambahkan, tentu saja, apa yang telah Anda lakukan untuk kami hari ini jauh lebih dari sekadar medali komando. Kedepan, jika Anda mengalami masalah, apapun itu, kami tidak akan menolak permintaan apapun. Su Yi menerima token itu. Tampilan niat baik ini sedikit mengejutkan. Terima kasih. Bahkan saat dia berbicara, dia sudah berbalik untuk pergi. Xiao Tianque mengepalkan tinjunya dan melihatnya pergi. Hanya setelah Su Yi menghilang dari pandangan, dia santai. Senyum mengembang di wajahnya yang kurus. Saya akhirnya membuat sedikit koneksi dengan Master Su. Kakek, apakah mantra Golden Billows Master Su yang telah direvisi benar-benar, apakah ini benar-benar luar biasa? Zijin telah menyaksikan semua ini dimainkan, dan itu mengirimkan gelombang ke dalam hatinya. Dia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak menyuarakan pertanyaannya. Xiao Tianque menghela nafas dengan emosi, dia hanya mendengar saya menjelaskan mantra pemecah emas sekali, tapi itu sudah cukup baginya untuk menentukan bahaya yang hampir fatal yang saya temui di jalan kultivasi saya. Kemudian, dalam waktu kurang dari sekejap, dia merevisi mantranya dan menghilangkan kekurangannya. Bagaimana mungkin sesuatu seperti itu hanya luar biasa? Tidak ada bedanya dengan mengubah batu menjadi emas atau sampah menjadi harta karun dengan satu sentuhan. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Zijin, senyum lebar di wajahnya. Las, kamu masih muda, dan kamu tidak mengerti. Setelah menjalani revisi Guru Su, warisan klan kami, mantra pemecah emas, telah berubah total. Kedepan, keluarga Xiao kita, pasti akan melihat Grandmaster bermunculan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Zijin akhirnya mulai mengerti, dan dia sangat bersemangat. Ini, indah sekali. Apakah kamu berani mengatakan bahkan sekarang bahwa Tuan Su tidak lain adalah menantu keluarga Wen? Tanya Xiao Tianque sambil tersenyum. Zijin langsung malu. Dia berkata dengan canggung, kakek, saya benar-benar tidak melihat gambaran yang lebih besar sebelumnya.
Saya bodoh dan berpikiran sempit. Xiao Tiankui memandangi cucu perempuannya yang sangat cantik dan berkata dengan ramah, orang biasa tidak dapat menentukan pohon mana yang suatu hari akan terbang ke awan. Hanya setelah sebatang pohon menembus kanopi dan menara di atas sisa hutan barulah mereka menyadari keindahannya. Sui masih muda, dan dia menyembunyikan dirinya di dunia biasa. Dia seperti pohon yang ditakdirkan untuk mencapai awan. Kami cukup beruntung bertemu dengan seseorang yang setingkat dengannya, jadi kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk membangun hubungan dengannya. Kakek, kata Zijin, apakah kamu mencoba mengikat Tuan Su? Tali dia. Xiao Tiankui tertawa. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu terhormat melayani di bawah yang lain? Seorang Grandmaster dari Martial Dao hanya bisa memandang seseorang dari keahliannya. Mungkin, hanya Dewa Bumi yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan Dao dengannya secara setara. Hanya Dewa Bumi yang memenuhi syarat untuk membandingkan diri mereka dengan Sui. Semakin banyak Zijin mendengar, semakin dia merasa terkejut. Selain itu, Tuan Su masih muda. Ketinggian pencapaiannya di masa depan pasti berada di luar imajinasi kita. Mata Xiao Tiankui berkilat seperti api. Jika kita ingin membangun hubungan yang baik dengan orang seperti dia, kita harus memperlakukannya dengan sangat tulus. Kami sudah menjalin jalur komunikasi dengannya. Yang bisa saya katakan adalah, ini adalah keberuntungan yang sangat besar, baik untuk saya, dan untuk seluruh keluarga Xiao kami. Gelombang pasang emosi menyapu Zijin, dan beberapa waktu berlalu sebelum dia menjadi tenang. Setelah beberapa saat, tatapan bingung di matanya berubah menjadi tekad, dan dia berkata dengan lembut, kakek, harap tenang. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. First Immortal of the Sword Chapter 18. Keluarga Wen. Ketika Sui kembali, dia melihat arus lalu lintas manusia yang padat. Pelayan sebanyak awan, dan seluruh perkebunan luar biasa hidup. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 ibu pemimpin, dan keluarga Wen telah disibukkan dengan persiapan selama berhari-hari. Bukan hanya anggota cabang yang datang untuk bergabung dalam perayaan, banyak kekuatan besar dan anggota faksi yang berhubungan baik dengan keluarga Wen juga datang untuk merayakannya. Perjamuan ulang tahun malam ini telah menyebar ke seluruh kota Guangling, dan semua orang memperhatikan. Sui, bagaimanapun, tidak peduli tentang semua ini. Dia hanyalah menantu laki-laki yang diabaikan. Tidak ada yang akan mengajukan pertanyaan jika dia tidak berpartisipasi. Atau begitulah pikirnya, saudara ipar. Saat Sui kembali ke rumah, dia melihat sosok mungil dan anggun berdiri di sana melambai padanya. Wajah cantiknya yang elegan hanyalah senyuman. Pada usia 16 tahun, Wen Lingsui adalah kecantikan yang murni dan mekar. Untuk apa kamu berdiri di sana? Sui balas tersenyum. Aku menunggumu, tentu saja. Wen Lingsui melangkah untuk menyambutnya dan dengan penuh kasih memeluk lengannya. Kakak ipar, tadi, ibuku berkata bahwa ketika kamu kembali, kamu juga akan berpartisipasi dalam pesta ulang tahun. Saya, Su Yi tertegun. Wen Lingsui menjelaskan, dia bilang itu atas perintah nenek saya. Mata Su Yi menyipit. Nenek Wen Lingsui tidak lain adalah ibu pemimpin keluarga Wen, Liang Wenbi. Dia menempati posisi transenden dalam keluarga, bahkan kepala keluarga Wen Changjing tidak berani melawan perintahnya. Setahun yang lalu, Liang Wenbi lah yang secara pribadi memutuskan perjanjian pernikahannya dan Wen Lingzhao. Wen Lingzhao, orang tuanya, dan keberatan anggota klan lainnya tidak ada bedanya sama sekali. Su Yi mengangguk. Ayo pergi. Setelah membangkitkan kembali kenangan kehidupan masa lalunya, dia berpikir bahwa dia harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan kepala keluarga dan bertanya tentang apa yang terjadi saat itu. Tempat tinggal yang tersebar di perkebunan keluarga Wen ramai dengan aktivitas saat para tamu datang, satu demi satu, untuk memberikan ucapan selamat. Keluarga Wen adalah salah satu dari 3 klan besar kota Guangling, dan fondasi serta koneksi mereka luar biasa. Pemimpin saat ini adalah Wen Changjing, yang memiliki 2 adik laki-laki, Wen Changqing dan Wen Changtai. Di samping mereka, keluarga Wen memiliki beberapa cabang, yang terpecah dan membentuk lebih banyak cabang dari waktu ke waktu. Hari ini, keluarga Wen berjumlah lebih dari 1000 orang secara total. Hari ini, klan yang tak terhitung jumlahnya akan terhubung kembali, dan banyak tamu akan berkumpul, menghasilkan tontonan yang luar biasa. Area di sekitar aula klan sudah lama disiapkan, dan sekarang mengadakan pesta mewah. Lingsui, kamu di sini. Begitu Su Yi dan Wen Lingsui tiba, banyak pemuda yang menunggu di luar aula klan memanggilnya untuk memberi salam, satu demi satu. Ini adalah anggota generasi muda keluarga Wen, dan kebanyakan dari mereka hampir seumuran dengan Wen Lingsui. Namun, tanpa kecuali, alis mereka berkerut saat melihat Su Yi. Mereka dengan tegas mengabaikannya, kecuali satu pemuda berjubah brokat. Su Yi, katanya dengan ketidaksenangan yang jelas, kamu pikir kamu ini siapa?
Tidak ada kursi untukmu di sini. Cepat dan pergi. Jangan pernah berpikir untuk merusak suasana. Wen Xiaobei. Dia adalah anggota generasi muda keluarga Wen yang tampan dan berbakat. Namun, dia dilahirkan dalam keluarga cabang, jadi statusnya lebih rendah dari Wen Lingsui dan murid cabang utama lainnya. Begitu Wen Xiaobei angkat bicara, yang lain tertawa dan menimpali persetujuan mereka. Su Yi telah menikah dengan keluarga sebagai menantu laki-laki, dan sepanjang tahun lalu, semua orang di keluarga memandang rendah dirinya. Lebih buruk lagi, mereka melihatnya sebagai orang yang tidak berguna. Bahkan para pelayan berani mengejeknya secara terang-terangan. Wen Lingsui merengut. Wen Xiaobei, dengarkan. Nenek saya yang menyuruh saya membawa ipar laki-laki untuk bergabung dengan kami di jamuan makan. Sekarang Anda mencoba untuk menendang dia keluar. Apakah Anda mencoba untuk melawan keinginan nenek saya? Itu. Wen Xiaobei langsung kehilangan kata-kata. Yang lainnya juga tercengang, dan rahang mereka terkatup rapat. Tidak mungkin mereka berani melawan perintah matriark. Mari kita mengobrol sendiri, katanya, berpura-pura santai. Kita bisa berpura-pura dia tidak ada. Anggota generasi muda keluarga Wen segera membentuk lingkaran, mengecualikan Su Yi dan mengabaikannya sepenuhnya, seolah-olah dia tidak terlihat. Sejak Wen Lingsui berdiri bersamanya, mereka juga mengabaikannya. Su Yi secara alami tidak akan menyibukkan diri dengan hal seperti ini. Dia memanggil Wen Lingsui ke samping dan berbisik, Lingsui, setelah pesta ulang tahun, datanglah mengunjungiku. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Ah, apa itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yi tersenyum. Kamu akan tahu. Hampir segera setelah dia mengatakan ini, seseorang berteriak, sepupu Zhu Yuan ada di sini. Wen Xiaobei dan para gadis semuanya menoleh. Bahkan beberapa tamu dan tetua terdekat menatap. Mereka kemudian melihat seorang pemuda berjubah putih mendekat dari kejauhan. Dia memiliki alis yang tajam seperti pedang dan mata yang cerah, dan dia tampak bermartabat dan mengesankan. Penampilan dan sikapnya menonjol dari kerumunan. Wen Zhu Yuan, bakat paling luar biasa dari generasi muda keluarga Wen. Seseorang menghela nafas. Ah, jadi itu sepupu Zhu Yuan. Wajah cantik Wen Lingsui juga bersinar karena kekaguman. Wen Zhu Yuan adalah putra kepala keluarga Wen Changjing. Dia memasuki Pinnacle Sword Manor pada usia 9 tahun. Pada usia 13 tahun, dia menjadi murid sekte luar Blue River Sword Manor. Kemudian, hanya 4 tahun kemudian, dia dipromosikan ke sekte dalam satu upaya. Dia telah menghabiskan hidupnya berkultivasi, dan dia telah mencapai lapisan keempat dari alam peredaran darah, memurnikan tulang. Tingkat pencapaian ini, di dalam kota Guangling, cukup untuk membuat kekuatan besar sekalipun menghela nafas atas inferioritas mereka sendiri. Wen Zhu Yuan sudah efektif menjadi pemimpin generasi muda keluarga. Dia berjalan mendekat dan menatap Wen Lingsui, Wen Xiaobei, dan para pemuda lainnya, lalu dengan lembut memerintahkan, hari ini adalah hari ulang tahun nenekku. Anda sebaiknya bersikap terbaik, jangan melakukan apapun untuk mempermalukan keluarga di depan tamu kami. Adapun Su Yi, Wen Zhu Yuan juga mengabaikannya. Ya, mereka semua buru-buru menyuarakan persetujuan mereka. Wen Zhu Yuan mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke aula klan dan duduk. Pada jamuan makan malam ini, hanya tetua berpangkat tinggi dan puncak generasi muda yang memenuhi syarat untuk bersantap di dalam aula klan. Orang-orang seperti Wen Lingsui dan Wen Xiaobei saat ini tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Jadi, ketika mereka melihat Wen Zhu Yuan, tatapan mereka membawa sedikit kecemburuan yang tak tertahankan. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan mereka akan mencapai level itu juga. Jika kakak perempuan saya ada di sini, dia pasti bisa duduk di dalam, kata Wen Lingsui dengan nada penyesalan. Tidak ada yang berdebat dengannya. Wen Lingzhao sudah menjadi murid akademi asal surga. Status itu saja membuatnya memenuhi syarat untuk duduk bersama petinggi keluarga sebagai sederajat. Kudengar jamuan ulang tahun ini berbeda, bisik salah satu gadis yang duduk di dekat Wen Xiaobei. Ini sangat penting bagi seluruh keluarga Wen. Pemuda lain menambahkan, saya mendengar dari ayah saya bahwa rumor yang merusak tentang keluarga Wen menyebar ke seluruh kota. Ada orang yang mengatakan bahwa kita pasti akan kehilangan tempat kita di antara 3 klan besar dalam waktu 10 tahun. Namun pemuda lain bergumam, kami mengadakan perjamuan ini khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Semakin banyak karakter berpengaruh yang berpartisipasi, semakin baik bagi keluarga. Jika kami menunjukkan penampilan yang cukup bagus, rumor yang merusak itu akan hilang dengan sendirinya. Kita hanya harus menunggu dan melihat seberapa mampu paman pertama dan kedua, kata Wen Xiaobei. Adapun paman ketiga, hehe. Dia melirik Wen Lingsui di dekatnya, tetapi membiarkan sisanya tidak terucapkan. Dalam garis keturunan utama keluarga Wen, Wen Changjing adalah kepala keluarga dan memegang otoritas paling besar. Dia juga memiliki jaringan paling luas, dan dia tidak pernah kekurangan tamu terkenal dan berpengaruh. Wen Changjing adalah sesepuh kedua jalur utama, dan dia bertanggung jawab atas properti dan bisnis keluarga. Dia juga memiliki jaringan yang dalam dan mahal.
Wen Changtai berbeda. Meskipun dia adalah tetua ketiga garis utama, dia memiliki sifat yang tidak canggih, dan bakatnya biasa-biasa saja. Tambahkan itu ke kultivasi yang lemah, dan dia memiliki sedikit koneksi sama sekali. Posisinya dalam keluarga sama sekali tidak tinggi. Jika dia bukan adik laki-laki Wen Changjing dan Wen Changqing, orang lain mungkin akan memandang rendah dirinya. Meskipun Wen Shaobei membiarkan kata-katanya tidak terucapkan, bagaimana mungkin Wen Lingsui melewatkan apa yang dia maksudkan? Wajah cantiknya berubah menjadi cemberut. Dia mengolok-olok Su Yi sebelumnya, dan sekarang dia berbicara tentang ayahnya. Tentu saja dia marah. Namun, dia tidak bisa benar-benar berdebat. Dia tahu betul bahwa ayahnya, benar-benar sedikit tidak terkecuali. Saat dia memikirkan ini, dia merasa tertahan, dan semangatnya tenggelam. Saat itulah sebuah tangan besar menepuk pundaknya. Segera setelah itu, Su Yi berbisik di telinganya, "Lingsui, selama kita berada di planet ini, kita pasti akan menjadi sasaran tatapan dingin dan kata-kata yang mengejek. Jika Anda lebih lemah dari orang yang menghina Anda, tidak ada salahnya menahan hinaan mereka. Tetapi jika Anda bertahan dan mundur secara membabi buta bahkan ketika Anda cukup kuat untuk melawan, Anda hanya akan mendorong gertakan arogan mereka." Wen Lingsui memikirkannya, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku mengerti, kakak ipar." Dengan itu, dia berjalan ke arah Wen Shaobei dan berkata dengan dingin, "Minta maaf." Tatapannya jelas, tetapi kata-katanya sedingin es. Wen Shaobei dan pemuda lainnya berbisik di antara mereka sendiri saat mereka berhenti, bingung. "Lingsui, apa maksudmu dengan itu? Kami hanya mengobrol. Bagaimana kami menyinggung Anda?" Wen Shaobei mengerutkan alisnya. Wen Lingsui tampak sangat mengesankan, dan matanya yang jernih bersinar seperti guntur saat menatap Wen Shaobei. "Jika kamu tidak meminta maaf," katanya, "berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata, aku akan memberitahu pamanku semua yang baru saja kamu katakan. Saya ingin tahu apakah mereka melepaskan Anda atau tidak." "Saya," Wen Shaobei tampak tidak yakin. Orang-orang di sampingnya semua tutup mulut, tidak berani terlibat. Bagaimanapun, Wen Lingsui adalah anggota dari garis keturunan utama. Ayahnya adalah tetua ketiga dari garis keturunan utama, adik kandung kepala keluarga Wen Changjing. Dalam hal status, hanya anggota cabang seperti mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan kakak perempuan Wen Lingsui, Wen Lingzhao, sekarang menjadi murid akademi asal surga. Bahkan kepala keluarga sangat mementingkan dia. Jika, dalam keadaan seperti ini, Wen Lingsui mengungkapkan masalah ini, bahkan tidak perlu mempertanyakannya, Wen Shaobei adalah orang yang mendapat masalah. "Aku akan mengatakannya sekali lagi, minta maaf." Saat semua orang menonton, ekspresi Wen Shaobei berubah dengan cepat, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia mengatakan apapun. Ekspresi Wen Lingsui menjadi semakin beku. Dia hanya seorang gadis berusia 16 tahun, tetapi kemarahannya secara mengejutkan menyempit dan menindas. Akhirnya, Wen Shaobei menundukkan kepalanya dan berbisik, suaranya setenang agas, Saya salah." Hati Wen Lingsui langsung dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, tetapi suaranya menjadi dingin. "Angkat bicara, aku tidak bisa mendengarmu." Wen Shaobei bereaksi seolah-olah dia telah dipukuli. Dia merosot, lalu berkata dengan getir, "Lingsui, aku salah. Tolong, jangan bawa ini lebih jauh." Yang lainnya, sementara itu, diam seperti jangkrik di musim dingin. Su Yi menyaksikan hal ini terjadi, dan dia hanya bisa mengangguk pada dirinya sendiri. Setiap orang harus tumbuh cepat atau lambat.